Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menyelami dunia teknologi masa depan yang menakjubkan sekaligus kontroversial, superkomputer Cina. Dari kecepatan pemrosesan yang melampaui imajinasi hingga armada satelit AI di luar angkasa, China sedang mengubah lanskap teknologi global dengan kecepatan kilat. Tapi, apa rahasia di balik kemajuan ini? Bagaimana superkomputer ini memengaruhi kehidupan kita, dari kecerdasan buatan hingga keamanan siber? Dan yang lebih penting, apakah dunia siap menghadapi dominasi teknologi China? Dari laboratorium bawah tanah hingga orbit bumi, kita akan mengungkap fakta, tantangan, dan implikasi dari revolusi superkomputer ini. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk petualangan teknologi yang mendebarkan? Mari kita eksplor lebih jauh. Superkomputer adalah mesin komputasi dengan kecepatan dan kapasitas pemrosesan jauh di atas komputer biasa. Mereka mampu melakukan triliunan perhitungan per detik, diukur dalam flops, floating point operations per second. Superkomputer digunakan untuk tugas-tugas kompleks seperti simulasi iklim, penelitian medis, kecerdasan buatan, dan analisis keamanan siber. Bayangkan sebuah komputer yang bisa memprediksi cuaca global dalam hitungan menit atau merancang obat baru dalam waktu singkat. Itulah kekuatan superkomputer. China telah menjadi pemain utama dalam perlombaan superkomputer global. Dengan investasi miliaran dolar dan kebijakan nasional yang ambisius, negara ini telah melahirkan mesin-mesin seperti Tianhe 2, Sunway Taihu Lite, dan yang terbaru, superkomputer berbasis AI yang mendobrak batas teknologi. Tapi, bagaimana China bisa melesat begitu cepat dalam bidang ini? Perjalanan superkomputer China dimulai pada 1980-an, ketika negara ini masih tertinggal jauh dari AS dan Jepang. Namun, kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping membuka pintu untuk investasi teknologi. Pada 2001, China meluncurkan superkomputer pertamanya yang masuk daftar 500 superkomputer teratas dunia, menandakan langkah awal ambisi besar mereka. Pada 2013, Tianhe 2 dikembangkan oleh Universitas Teknologi Pertahanan Nasional China, menjadi superkomputer tercepat di dunia dengan kecepatan 33,46 petaflops. Kemudian Sunway Taihu Lite pada 2016 mengguncang dunia dengan 93 petaflops. Menggunakan prosesor buatan China, menunjukkan kemandirian teknologi mereka. Kini, China tidak hanya bersaing, tetapi seringkali memimpin, dengan fokus pada superkomputer berbasis AI dan komputasi kuantum. Tianhe 2, yang berarti sungai langit, adalah simbol kebangkitan teknologi China. Dibangun dengan biaya sekitar 390 juta dolar, mesin ini memiliki 16.000 node komputasi dan lebih dari 3 juta inti pemrosesan. Tianhe 2 digunakan untuk simulasi nuklir, penelitian iklim, dan pengembangan AI, menjadikannya alat strategis bagi militer dan ilmu pengetahuan. Meski awalnya menggunakan prosesor Intel, sanksi AS pada 2015 memaksa China mengembangkan chip sendiri, seperti Matrix 2000. Ini mempercepat kemandirian teknologi mereka, meski menimbulkan tantangan seperti efisiensi energi dan kompatibilitas. Tianhe 2 tetap menjadi tonggak sejarah, membuktikan bahwa China bisa bersaing di panggung global. Sunway Taihu Lite adalah bukti nyata kemampuan China untuk berinovasi tanpa ketergantungan pada Barat. Dengan 10,6 juta inti pemrosesan Shenwei SW2 10 buatan sendiri, superkomputer ini mencapai kecepatan 93 petaflops, 3 kali lebih cepat dari Tianhe 2. Dibangun di Pusat Superkomputer Nasional di Wuxi, Sunway digunakan untuk simulasi material, penelitian biologi, dan prediksi bencana. Keberhasilan Sunway menunjukkan bahwa China mampu mengatasi embargo teknologi AS. Namun, tantangannya adalah skalabilitas dan konsumsi daya yang sangat besar. Sunway membutuhkan 15 megawatt, setara dengan kebutuhan listrik kota kecil. Meski begitu, Sunway tetap menjadi kebanggaan nasional dan pendorong inovasi AI. Pada Mei 2025, China meluncurkan langkah revolusioner, armada satelit superkomputer AI di luar angkasa. Proyek ini melibatkan 12 satelit awal dari rencana jaringan 2.800 satelit yang akan membentuk pusat komputasi berbasis orbit. Setiap satelit dilengkapi chip AI canggih, mampu memproses data secara real-time untuk aplikasi seperti pemantauan bencana,
analisis iklim, dan komunikasi global. Jaringan ini memungkinkan pemrosesan data tanpa batas geografis, menghindari latensi jaringan terestrial, dan menawarkan keamanan data yang lebih tinggi. Namun, proyek ini juga memicu kekhawatiran global tentang potensi penggunaan militer, seperti pengintaian atau serangan siber. Apakah ini langkah menuju kemajuan ilmiah atau dominasi strategis? Kecerdasan buatan adalah jantung dari superkomputer modern Cina. Superkomputer seperti Tianhe 3 yang dikembangkan untuk mencapai kecepatan exaflop, 1 kuintiliun perhitungan per detik, dirancang untuk melatih model AI skala besar. AI ini digunakan dalam berbagai bidang, dari pengenalan wajah hingga simulasi medis, dari analisis big data hingga pengembangan kendaraan otonom. China juga memimpin dalam AI generatif, dengan model yang menyaingi GPT-4. Superkomputer memungkinkan pelatihan model ini dalam waktu singkat, memberikan keunggulan kompetitif. Namun, ini menimbulkan pertanyaan etis. Bagaimana data dikumpulkan, dan apakah AI ini bisa disalahgunakan untuk propaganda atau pengawasan massal? China tidak sendiri dalam perlombaan superkomputer. AS memiliki Frontier, superkomputer pertama yang mencapai exaflop pada 2022, sementara Jepang memiliki Fugaku, yang unggul dalam simulasi ilmiah. Eropa juga berinvestasi melalui proyek seperti LUMI di Finlandia. Namun, China memiliki keunggulan dalam jumlah superkomputer, lebih dari 170 dalam daftar top 900 pada 2024, dibandingkan 120 milik AS. Persaingan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga geopolitik. Sanksi AIS terhadap ekspor chip ke China telah memicu perlombaan kemandirian teknologi. China merespons dengan mengembangkan chip seperti Kunpeng dan Lungson, meski masih tertinggal dalam hal efisiensi. Pertanyaannya, apakah China bisa mempertahankan momentum ini? Superkomputer China telah merevolusi penelitian ilmiah. Dalam bidang iklim, mereka memprediksi pola cuaca ekstrem dengan akurasi tinggi, membantu mitigasi bencana. Dalam kedokteran, superkomputer mempercepat penemuan obat, seperti selama pandemi COVID-19, ketika Tianhe 2 digunakan untuk menganalisis struktur virus. Dalam fisika, mereka mensimulasikan reaksi nuklir, mendukung pengembangan energi bersih. Di luar sains, superkomputer juga memajukan industri. Misalnya, mereka mengoptimalkan desain pesawat, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mendukung pengembangan teknologi 5G. Di Indonesia, meski belum memiliki superkomputer sekelas China, kolaborasi dengan negara-negara maju bisa membawa manfaat serupa, terutama dalam penelitian iklim tropis. Meski mengesankan, superkomputer China menghadapi tantangan besar. Konsumsi energi adalah masalah utama. Sunway Taihu Light saja menghabiskan listrik setara ribuan rumah. Efisiensi chip buatan China juga masih kalah dibandingkan Nvidia atau Intel, memaksa mereka mencari inovasi baru. Selain itu, biaya pengembangan yang sangat besar menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan. Kontroversi juga muncul seputar penggunaan superkomputer. Jaringan satelit AI China memicu kekhawatiran tentang pengawasan global dan potensi konflik siber. Beberapa negara barat menuduh China menggunakan superkomputer untuk memperkuat militer, termasuk simulasi senjata hipersonik. Di sisi lain, China mengklaim fokus mereka adalah kemajuan ilmiah dan kesejahteraan global. Mana yang benar? Bagi Indonesia, kemajuan superkomputer China menawarkan peluang sekaligus tantangan. Kolaborasi dengan China dalam penelitian iklim atau AI bisa mempercepat pembangunan nasional, terutama di bidang pertanian dan mitigasi bencana. Namun, ketergantungan pada teknologi China juga berisiko, terutama dalam hal keamanan data dan kedaulatan digital. Indonesia perlu mengembangkan kapabilitas komputasi sendiri, meski dengan skala lebih kecil, untuk tetap kompetitif. Secara global, dominasi superkomputer China bisa menggeser keseimbangan kekuatan teknologi. Negara-negara yang tertinggal dalam perlombaan ini berisiko kehilangan pengaruh di bidang AI, keamanan siber, dan ekonomi digital. Di sisi lain, kolaborasi internasional bisa memanfaatkan superkomputer untuk mengatasi masalah global, seperti perubahan iklim atau pandemi. China memiliki rencana ambisius untuk masa depan supercomputing. Mereka menargetkan superkomputer kuantum
yang mampu memecahkan masalah yang tidak bisa ditangani komputer klasik, seperti simulasi molekul untuk energi terbarukan. Proyek satelit AI mereka juga akan diperluas, dengan potensi mengubah komunikasi dan pemrosesan data global. Pada 2030, China diperkirakan akan memiliki lebih banyak superkomputer exaflop, memperkuat posisinya sebagai pemimpin teknologi. Namun, masa depan ini penuh ketidakpastian. Persaingan dengan AES dan sekutunya bisa memicu perang teknologi yang membatasi kolaborasi global. Isu etika, seperti penggunaan AI untuk pengawasan, juga akan terus menjadi perdebatan. Bagaimana dunia menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab? Superkomputer China adalah cerminan ambisi manusia untuk menembus batas teknologi. Dari Tianhe 2 hingga satelit AI di luar angkasa, mereka menunjukkan bahwa inovasi tidak mengenal batas, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk berinvestasi dalam sains dan teknologi, mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di era digital. Bagi dunia, ini adalah momen untuk merangkul kolaborasi, bukan konfrontasi, demi masa depan yang lebih baik. Di No Hub News, kami percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk mengubah dunia. Apa pendapat kalian tentang superkomputer China? Apakah mereka akan membawa kemajuan atau ancaman? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi oleh revolusi teknologi. Sampai jumpa pada update berikutnya pemirsa. Tetap penasaran, tetap explore.